Shalom Bapak Ibu, kembali saya menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Hari ini saya akan membawakan sebuah renungan yang singkat tentang kerajaan Allah yang diambil dari Nats Roma 14 ayat 17-18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Kerajaan Allah merupakan tanggung jawab bagi semua pengikut Kristus yang adalah kewarganegaraan surga, yang harus merefleksikan kerajaan Allah di dalam seluruh kehidupannya, dalam lingkungan di mana ia ditempatkan. Sebagai pengikut Kristus memiliki tanggung jawab di dalam merefleksikan kerajaan Allah. Hal yang mesti diperhatikan adalah, pertama itu jangan menjadi batu sandungan dengan perilaku yang buruk, yakni hidup di dalam pesta pora, percabulan, kawin mengawinkan, melainkan harus hidup kudus. Anak-anak muda memiliki pergaulan muda-mudi yang benar. Orang tua harus menjaga petidurannya dengan setia kepada pasangan hidup di hadapan Tuhan. Hal yang kedua harus diperhatikan itu adalah jangan menghakimi. Kalau ada di antara kita yang memakan daging dan ada yang tidak memakan daging, jangan mempermasalahkan hal yang remeh-temeh. Kalau ada yang mendedikasikan dirinya untuk satu hari tertentu adalah hari yang baik, kalau ia lakukan bagi Tuhan tidak ada masalah. Namun kalau ada di antara yang beranggapan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, sepanjang minggu, setiap hari merupakan adalah hari yang baik yang diciptakan oleh Tuhan, yang melakukan oleh Tuhan, tidak perlu harus saling menghakimi satu dengan yang lain. Kita dipanggil bukan untuk mengukur, kita tidak dipanggil untuk menghakimi. Ketika kita menghakimi, maka ukuran yang akan diukurkan itu akan diukurkan kepada kita. Dan hal yang ketiga adalah jangan ada perselisihan di dalam jemaat lokal, apalagi iri hati dan dengki. Kita ini dipanggil untuk membawa damai. Kekristenan harus memiliki sensitivitas yang tinggi, yakni bersimpati, turut merasakan orang yang menangis, kita ikut menangis. Orang yang bersukacita, harusnya kita ikut bersukacita atas keberhasilan, pencapaian orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Dan yang keempat, jangan memanipulasi orang-orang yang Tuhan percayakan di sekeliling kehidupan kita. Kekristenan harus menjadi terang dan menjadi garam dengan perbuatan baik, menjadi berkat bagi semua orang. Sehingga melalui perbuatan baik ini, bahasa kasih daripada Tuhan itu bisa dialirkan dari kehidupan kita. Dan yang kelima, jadilah pembawa damai, pribadi yang dirindukan. Pribadi yang menjadi solusi bagi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Bapak Ibu dan adik yang terkasih di dalam Kristus, menjadi pribadi yang disukai, maka kita harus memperhatikan bagaimana cara kita di dalam berkata-kata. Kekristenan kita dipanggil untuk berkata-kata membangun, menghibur, menguatkan orang-orang sekeliling kita. Bahkan Amsal 4 menuliskan kepada kita bahwa ayat 23 itu kita perlu menjaga hati. Mengapa? Karena setiap perkataan yang keluar mengalir dari hati, keluar dari mulut kita. Harusnya orang Kristiani itu setiap perkataannya itu menghidupi orang-orang yang mengalami kelemahan di dalam sisi kehidupannya. Bahkan di dalam Yohanes 7 ayat 38 menuliskan kepada kita bahwa para pengikut Kristus kita diperlengkapi dengan Roh Allah
Sehingga dari hati kita mengalirkan aliran-aliran hidup, yaitu perkataan-perkataan yang menguatkan orang. Bapak Ibu dan adik-adik yang terkasih di dalam Kristus, 5 hal yang harus kita perhatikan. Jangan menjadi sandungan, jangan menghakimi, jangan memanipulasi, hindari pertikaian yang tidak perlu, dan jadilah pembawa damai di mana kita ditempatkan. Kalau kita mengenakan kelima hal ini, maka di ayat 18 itu dikatakan ketika kita melayani Kristus dengan mengenakan kerajaan Allah, maka hidup kita akan dikenal oleh Tuhan dan kita akan dihormati oleh sesama. Perkenanan itu sangat penting sekali. Mengapa penting sekali? Amsal 16 ayat 7 menuliskan kepada kita, kalau hidup kita dikenal oleh Tuhan, maka pintu perdamaian itu akan dibukakan bagi kita. Mungkin selama ini banyak pintu-pintu yang tertutup bagi kita. Tetapi ketika kita mencari perkenanan dengan mengenakan kerajaan Allah dan merefleksikan kepada orang-orang sekeliling kita, maka hidup kita akan dikenal oleh Tuhan. Maka Tuhan, hadirnya Tuhan di dalam kehidupan kita, membuat kita disegani, dihormati. Masyur namanya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur dengan renungan kerajaan Allah mengingatkan jati diri kami sebagai warga kerajaan surga memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan kerajaan surga melalui seluruh muatan hidup kami. Mampukan kami untuk menjadi duta-duta Kristus sebagai penugasan di muka bumi ini. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.